Sayur asem dimasak pakai kuah. Lauknya sedap, tambah ikan sepat. Banget itu. Sungguh besar manfaat sholat berjamaah. Pahalanya 27 derajat. Jadi orang jangan suka marah. Kalau marah, orang lain jadi sakit hati. Banget itu. Setiap orang sholatnya berjamaah karena pahalanya banyak sekali. Daripada sombong dan iri, lebih baik kita ramah. Daripada kita sholat sendiri, lebih baik sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP kelas 7. Namun sebelum kita mulai, silahkan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar membantu Pak Musoni untuk membangun channel ini. Para siswa sekalian, kemudian kita berlanjut tentang soft sholat berjamaah. Bagaimana cara mengatur soft berjamaah? Ada beberapa ilustrasi tentang soft sholat berjamaah. Apabila makmumnya satu orang, maka dia berada di belakang imam sebelah kanan. Apabila makmumnya dua orang, maka yang satu sebelah kanan, yang satu di samping kiri makmum tersebut. Kemudian ilustrasi yang ketiga, apabila makmumnya ada makmum perempuan, maka yang pertama, baris pertama adalah laki-laki, baris kedua adalah laki-laki. Kemudian kalau ada anak di belakang itu, nomor posisi ketiga baru perempuan. Bagaimana cara melaksanakan sholat berjamaah? Dan kemudian apa saja hikmah dari sholat berjamaah? Yang pertama, bagaimana cara melaksanakan sholat berjamaah? Yang pertama, menghentikan pekerjaan sejenak sebelum masuk waktu sholat. Yang kedua, memperhatikan kesucian badan dan pakaian sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, bersegera menuju masjid untuk melaksanakan sholat ketika mendengar azan. Jadi kita ketika saat melakukan apapun, lagi main bola, lagi belajar, lagi main, lagi di pasar dan sebagainya, ketika mendengar azan kita harus segera berangkat untuk melaksanakan sholat di masjid atau mushola yang terdekat. Yang keempat, mengajak keluarga, saudara, teman-teman kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kelima, mengumandangkan azan di masjid ketika kita sudah waktunya sholat, tapi di masjid atau mushola di lingkungan kita belum ada yang azan, ya kitalah yang berangkat untuk azan. Yang keenam, yaitu melakukan sholat sunnah rawatib maupun sholat sunat lainnya, misalnya sholat sunat tahiyatul masjid dan sebagainya. Sholat rawatib yaitu sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang ketujuh, menunggu iqomah
berkumandang dengan memperbanyak zikir dan berdoa. Ketika ada menunggu iqomah setelah azan, setelah kita sampai di masjid, maka kita tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda, tapi hendaknya kita memperbanyak zikir dan berdoa, membaca sholawat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, melaksanakan sholat berjamaah dimanapun berada. Baik kita sedang melakukan kegiatan apapun, usahakan selalu melakukan kegiatan sholat berjamaah ini. Para siswa sekalian, kita berlanjut. Hikmah sholat berjamaah. Apa saja hikmah sholat berjamaah? Yang pertama adalah mempererat ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Yang kedua adalah menguatkan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Jika kita sering terbiasa melakukan sholat berjamaah, maka kita akan kenal dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang bersama selalu sholat berjamaah. Kalau di antara teman-teman kita ada yang tidak kelihatan, nah nanti kita bisa tanyakan kenapa tidak kelihatan, tidak ikut sholat berjamaah. Oh, ternyata sedang sakit, maka kita bisa saling menjenguk atau melihat, menghampiri orang-orang ya teman-teman kita yang sakit. Hikmah sholat berjamaah yang ketiga yaitu melatih hidup disiplin. Karena sholat berjamaah harus mengikuti gerakan imam, maka perilaku ini melatih kita untuk disiplin, untuk patuh kepada pimpinan. Kemudian yang keempat yaitu terhindar dari sikap egois. Ya, kita harus menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang semau kita sendiri. Karena kita sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka kita harus mengikuti gerakan imam yang ada di depan kita. Ini melatih diri kita untuk tidak egois, tidak melakukan hal-hal semau kita sendiri. Kemudian berikutnya, hikmah sholat berjamaah berikutnya itu mengajarkan kepatuhan kepada pemimpin. Ketika imam takbir, maka ikut takbir. Imam ruku, maka ikut ruku. Imam sebelum salam, maka kita tidak boleh salam duluan, tidak boleh, tapi harus mengikuti gerakan imam. Yang keenam yaitu menumbuhkan perilaku demokratis. Ya, sholat berjamaah juga mengajarkan kita perilaku demokratis. Seseorang ketika menjadi imam, dia juga harus mengetahui siapa saja orang-orang yang ada di belakangnya. Barangkali mereka sedang sibuk, sedang buru-buru dan sebagainya, maka kita harus mempunyai hati, mempunyai empati terhadap mereka. Jangan membaca surat-surat yang terlalu panjang ya pada waktu-waktu tertentu. Ya, para pemirsa sekalian, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.